Salam, selamat malam Bapak Ibu, Omah Opah dimanapun berada, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama dengan saya Ibu Frida Delila Ngantung dari Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Jumat 3 September 2021, terambil dari Kitab Zakaria 8 ayat 23. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami masing-masing. Urapi kami ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, pengertian daripada-Mu, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Omah Opah, kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dari Zakaria 8 ayat 23 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang terlebih melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, Omah Opah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Zakaria menubuatkan tentang ketertarikan banyak orang untuk turut bersama pergi bangsa Israel mengingat penyertaan Tuhan. Mengapa mereka mau ikut bersama bangsa Israel? Umumnya, jika ada hal ajaib dan luar biasa terjadi, maka banyak orang mau datang menyaksikan peristiwa itu tanpa diundang. Mereka turut serta sebab janji Tuhan yang akan menyertai umat. Janji Tuhan akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Akan terwujud saat Bait Allah dan tembok-tembok Yerusalem dibangun kembali. Pembangunan Bait Allah itu sendiri tidaklah mudah diselesaikan. Pembangunan itu mendapat rintangan dan gangguan dari bangsa-bangsa sekitar. Mereka takut jika Yehuda kuat. Mereka menghendaki Yehuda lemah. Umat Israel yakin bahwa mereka akan kuat, sebab Tuhan menyertai mereka yang taat dan setia. Tuhan akan melindungi umatnya menghadapi musuh-musuh yang mau menghancurkan mereka. Tuhan yang mau berdiam bersama dengan umatnya.
sudah dikatakan kepada jemaat di Laodikia, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kata mengetok dalam bentuk present. Kata mengetok dalam bentuk present tense. Jadi Yesus selalu mengetok. Ia bisa saja masuk, tetapi ia baru masuk jika kita membuka pintu atau pintu hati kita. Ia menghormati kebebasan kita. Jika ia sudah masuk, maka ia akan makan bersama-sama dengan kita. Selalu ada sukacita jika Yesus bersama-sama dengan kita. Masalahnya ialah, apakah kita betah tinggal menjadi tamu di rumah orang lain? Tentu saja ya, jika kita dihormati sebagai tamu. Tuhan akan betah di rumah siapapun jika kita menghormati Dia dengan melakukan kehendak-Nya. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menutup perenungan kita pada saat ini. Marilah kita tundukkan kepala, mengangkat hati kita kepada Allah. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Kuatkanlah kami dengan tuntunan hikmat-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan kehidupan yang masih Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah firman-Mu jangan berlalu begitu saja dari harapan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kuatkanlah hati kami ya Tuhan, di tengah pergumulan kehidupan kami masing-masing. Akan ketika kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu, maka kami memohon, pulihkanlah kehidupan kami ketika kami juga mewujud nyatakan, yaitu dengan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, seturut akan kebenaran, akan firman-Mu. Kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dengan program-programnya. Berkatilah ya Tuhan, supaya program tersebut dapat terlaksana sesuai seturut kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat PKLU GPIB. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, berkati GPIB secara keseluruhan, fungsionaris GPIB, kami juga serahkan kepadamu rencana persidangan sinode ke-21 di Surabaya secara virtual. Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat GPIB yang sakit atau lemah tubuh. Mereka yang saat ini yang ada di rumah atau di rumah sakit, biarlah seluruh program, seluruh rangkaian atau proses pengobatan dan perawatan, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun secara tim medis, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang empunya segala kuasa. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaat GPIB. Berkatilah para medis tenaga sukarela. Tuhan Yesus berkati mereka kekuatan kesehatan di dalam menjalani tugasnya sebagai garda terdepan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga yang sakit virus corona, yang dirawat di rumah atau isolasi mandiri, kiranya Tuhan Yesus menjamah dan berkarya untuk tubuh yang sakit sehingga sembuh sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin bangsa dan negara kami ini. Dan juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan. Terima kasih Tuhan. Malam ini sudah menjadi bagian bagi hidup kami. Selesai ibadah ini kami akan beristirahat tidur. Tuhan Yesus akan menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan besok pagi Tuhan Yesus bangunkan kami dengan kekuatan baru yang Tuhan sempurnakan dengan napas kehidupan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, doa yang tidak sempurna ini kami bawa dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pelayanan